Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau unboxing smartphone yang hari ini launching. Ini dia, Realme 9i. Realme 9 yang iRed. Yuk kita langsung lihat aja yuk boxnya kayak gimana. Nih, kalau ngeliat boxnya ya, dia warnanya seperti biasa ya, dominan kuning gitu. Cuman yang unik adalah itu ada tekstur garis-garisnya, garis-garis diagonal gini. Bandingin sama Realme 9. Realme 9 tuh polos-polos aja ya, tapi kalau Realme 9 ini tuh ada tekstur-teksturnya gitu. Kelihatan nggak sih? Dan ini Realme 9i kotaknya lebih gede ya. Kalau untuk spesifikasi sendiri, Realme 9i ini tuh dia pakai prosesor masih sama ya, Snapdragon 680. Baterainya juga sama 5000 mAh dan ngecharge-nya juga cepat, udah 33 watt dark charge. Sementara untuk kamera utamanya 50 megapiksel AI triple kamera. Kalau dibandingin sama Realme 9, ini pastinya diirit ya untuk bagian kameranya. Kalau ngelihat spesifikasi storage-nya juga saya ini yang punya yang 4GB RAM dan 64GB internal storage dengan warna biru prisma. Ini untuk harganya berapa Bang Tekno belum tahu ya. Yang pasti nanti diupdate di deskripsi video ataupun di judulnya. Yuk kita langsung unboxing aja yuk. Yang pasti jangan lupa ya untuk cek link di deskripsi, nanti di situ bakalan diupdate untuk link pembeliannya. Harganya berapa? Kali aja di situ dapat harga promo gitu ya, harga diskon gila-gilaan, jadinya harganya lebih murah gitu. Nah, Realme 9i ini kayak waktu kemarin ya, Narzo 50i itu seri yang irit gitu ya, yang lebih murah daripada yang normalnya, daripada yang varian yang nggak ada embel-embelnya gitu. Ini Realme 9i. Untuk desain sendiri sih kayaknya mirip ya sama Realme 9. Kita lihat aja. Agak keras ya bukanya nih. Kalau smartphone branded kayak gini, boxnya tuh nggak kendor. Menariknya susah, benar-benar presisi. Aduh. Oke. Di kompartemen pertama kita akan dapetin apa ini? Semoga masih dikasih casing ya. Oh, masih dikasih casing. Ada buku panduan penggunaan dan casing di sini. Ya, buku panduan penggunaan kartu garansi. Kita dapat casing di sini. Oh, casingnya soft case ya. Bening transparan. Kita juga dapat SIM card ejector yang bentuknya bulat panjang gini ya. Oke. Kompartemen berikutnya kita dapat smartphone-nya, ini masih diplastikin, tuh kan desainnya mirip-mirip. Kemudian kita dapat charger adapter. Wih, charger adapternya ini gede ya, gede ukurannya dan gede juga outputnya nih. Kalau kamu lihat ya, maksimal 33 watt. Wow, ini buat ngecas pasti cepat. Kemudian kita juga dapat kabel charger. Nah, ini dia kabel chargernya dengan ujung USB Type-C dan USB A. Dia belum C2C ya. Oke, dan seperti biasa kita nggak dapat headset, mesti beli sendiri nih headset. Oke, kita langsung aja yuk lihat smartphone-nya. Nah, ini smartphone-nya masih diplastikin ya, kita buka plastiknya bareng-bareng. Nah, ini plastiknya nggak rusak nih. Kemarin waktu Realme 9 kalau nggak salah ya, saya unboxing tuh plastiknya rusak. Wih, cakep warna birunya. Wow, keren banget birunya. Kita buka lagi nih ya biar lebih kelihatan cakepnya. Wih, asli keren banget. Wow, kalau dilihat ya, dia tuh ada pola garis-garis vertikal gitu ya, keren banget. Garis-garisnya tuh 3D gitu. Dan ini tuh bodinya dibikin mirip-mirip bahan kaca. Dan dia tuh dibikin frosted gitu ya, jadinya agak ngedoff, jadi nggak terlalu gampang kelihatan kotor sidik jari. Asli cakep. Wih, keren banget. Di sisi atas ada lubang mic expander ya di sini ya. Terus di sisi samping sini ada tombol power yang sekaligus jadi sensor sidik jari. Sementara di sisi kiri kita lihat ya tombol volume dan juga ada slot kartu. Ini kita cek dulu nih ya kartunya, slotnya kayak gimana. Oke, kita buka slot kartunya. Biasanya sih kalau Realme nggak pernah ngasih hybrid ya. Sering banget itu yang namanya ngasihnya yang 3 slot kayak gini tuh. Udah 3 slot kartunya. Jadinya bisa ditambahin micro SD tanpa perlu ganggu SIM 2. Dan di sisi bawah sini komplit ya, lubang-lubang di bawah semua, jadinya perkabelan bakalan rapi. Sambil ngecas sama sambil dengerin headset tuh bisa berbarengan di bawah semua. Oke. Mantap, ini secara desain ini udah kece ya, berasa solid di genggaman. Tapi ini sidik jari lumayan gampang nempel ya. Kalau ini tuh nggak glossy loh. Ini agak-agak frosted. Tapi cakep sob, asli keren banget desainnya. Dan untuk tampak depannya kayak gini, dia tuh pakai layar punch hole di sebelah kiri atas ya. Ini jadinya kelihatan keren, kelihatan mewah gitu. Dan ini kualitas layarnya sendiri dia tuh udah Full HD dengan rasio layar 20:9. Ukuran layarnya sendiri dia lebih gede ya dari Realme 9i.
Dari Realme 9 nih kalau kita lihat ya, nih Realme 9 di sini saya ada. Nah, ukuran layarnya lebih gede. Kalau Realme 9 ini tuh 6,4 inch, sementara Realme 9i ini tuh dia 6,6 inch, sama-sama Full HD. Cuman ini dia panelnya lebih mahal ya, dia pakai Super AMOLED. Kalau Realme 9 ini pakai IPS aja. Jadi beneran ya, harganya lebih irit pasti, karena spesifikasinya juga diiritin. Nah, kalau di bagian performanya, ini dia tuh udah pakai prosesor yang sama ya, sama kayak Realme 9. Prosesor yang lumayan untuk biasa dipakai HP-HP mahal gitu ya. Ini pakai Snapdragon 680 dengan skor AnTuTu segini nih, 253957, 250 ribuan lebih. Dan ini dia pakai RAM 4 GB ya. Walaupun RAM 4 GB, dia skornya udah lumayan tinggi. Nah, kalau misalkan kita mau lihat di sini dia untuk about phone-nya, kita bisa lihat about phone di sini. Nah, dia udah pakai Realme UI versi 2.0, Android-nya udah Android 11, RAM-nya dia tuh 4 GB RAM dengan storage expand-nya bisa sampai 3 GB ya. Jadinya kalau misalkan RAM-nya mau ditambahin gitu ya, pakai virtual RAM sampai maksimal 3 GB, jadinya 4 plus 3 jadinya 7 GB RAM gitu. Ya, kalau saya sih 4 GB juga sebenarnya udah cukup ya kalau untuk penggunaan harian normal. Tapi kalau buat main game yang berat-berat, dinaikin aja sampai 2 atau 3 GB biar lebih lancar. Nah, terus di sini saya mau kasih lihat juga untuk sensor-sensornya ya. Sensor-sensor dasarnya ini udah komplit ya sob ya. Malum lah, ini HP Realme 9 series ya. Kalau sensor-sensornya pastinya dia tuh ini kenapa ini? Untuk gaming assistant kita back aja. Oke, kita kita cobain lagi. Nah, dia mau apa sih? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk sensor-sensornya dia udah lumayan lengkap. Lihat, sensornya ada buat pencerahan layar otomatis. Gyroscope sensor juga dia ada. Kalau kita lihat hardware infonya, dia Shadow Gyro ya. Dia nih kayaknya sensornya udah sensor hardware ya, tapi nanti kita cobain pada saat main game kayak gimana. Terus dia juga ada magnetic sensor, jadinya HP ini tuh udah bisa buat fitur kompas. Cuma sayangnya sob, sayang banget nih, HP ini tuh belum ada NFC. Nih kalau saya kasih lihat ya, pertama dari sisi atas ini. Biasanya di sini tuh ada, kalau misalkan dia punya NFC dia ada ya di sini. Ini dia nggak ada. Kalau kita pilih begini, kita lihat di sini tuh nggak ada yang namanya shortcut buat NFC. Adanya shortcut buat OTG. Terus kalau misalnya kita masuk ke menu setting, kita cari NFC gitu ya, kita cari aja search NFC, tuh dia nggak ada, no result. Jadinya HP ini emang fix ya, nggak punya sensor NFC. Sayang banget loh, padahal tuh sensor NFC tuh udah berasa penting banget buat orang-orang yang kerja di kantornya tuh di kota gitu ya, yang pada naik komuter lain, enggak deh, bukan komuter lain, pada naik busway, terus naik MRT, itu penting banget yang namanya sensor NFC, biar bisa yang namanya ngecek saldo kartu e-money sendiri. Dan kalau dibandingin lagi sama Realme 9 ya, Realme 9 ini sensor sidik jarinya dia tuh udah ada di layar, sementara kalau ini masih di sisi samping. Ya kalau saya sebenarnya lebih suka di sisi samping kayak gini sih, cuman kalau pengen kelihatan lebih mewah kan emang yang lebih keren yang di layar ya. Gitu. Terus juga karena ini dia masih IPS, jadinya dia tuh belum ada yang namanya fitur always on display. Ya nggak apa-apa. Yang penting performanya oke dan kameranya juga oke. Tapi ngomong-ngomong kita lihat yuk kameranya kayak gimana. Nah, ini untuk kamera depannya sendiri dia tuh udah pakai kamera 16 megapiksel ya. Terus kamera utamanya dia 50 megapiksel. Terus dia ada kamera makro 2 megapiksel dan 2 megapiksel kamera buat efek bokeh. Jadinya dia tuh nggak punya yang namanya kamera ultrawide. Dan kita cobain ya untuk kamera depannya yang 16 megapiksel. Kita agree and continue while using the apps ya. Kita cobain ya untuk kamera depannya dulu nih yang 16 megapiksel. Jernih sob, asli keren. Wih, cakep hasilnya. Sekali lagi ya. Wow, keren hasilnya. Kita cobain untuk mode potretnya. Wow, cakep. Nah, sekarang untuk kamera utamanya nih ya. Kamera utamanya yang 50 megapiksel. Kita cobain foto di sini. Kualitasnya kayak gimana? Nah, kayak gitu hasil kualitasnya. Kemudian kedua kita foto juga, di sini ada kamera ya di depannya. Wow, hasilnya cakep. Kita coba foto lagi, di sini ada apa ya? Ini ada lampu ya. Lampu kecil yang bisa warna-warni. Ini saya suka pakai nih. Ini gimana kualitasnya? Lumayan mantap ya. Nah, sekarang kita cobain buat mode makronya di sini. Mana mode makronya? Kita cari mode makro. Nah, ini ultra makro di sini. Kita cobain buat foto. Nah, ini kelihatan banget ya namanya teksturnya tuh
Gile, ini foto makronya cakep. Kita cobain lagi untuk foto makronya. Kita foto mic yang kita pakai di sini. Kelihatan banget ya kotornya. Kotornya kelihatan banget. Ya ampun. Asli untuk impresi awal buat kameranya berasa cakep ya, tapi kalau buat perekaman video kayak gimana, terus buat foto-foto di kondisi malam hari kayak gimana, nanti ya di video reviewnya kita bahas lebih dalam lagi. Nah, kira-kira untuk performa main gamingnya kayak gimana? Ini saya spill dikit aja ya, buat main PUBG Mobile di Realme 9 Irit. Nah, di sini untuk settingan grafisnya sendiri, untuk Redmi 9i ini kita bisa lihat ya, dia maksimal di smooth high dan di balance medium. Jadi kita mainnya di smooth high aja ya, biar berasa lebih smooth gitu ya, karena dia refresh rate-nya paling tinggi. Ini untuk speaker kita matiin semua dan kita cobain main. Ini kita pada saat lagi di udara ya, kamu bisa lihat ini udah lumayan stabil, udah lumayan lancar gitu ya. Grafisnya tuh nggak ngedrop, enak banget, smooth banget. Kita cobain nanti pada saat di darat kayak gimana. Biasanya kalau misalkan berasa berat, di sini tuh udah berasa patah-patah ya. Kalau ini tuh masih berasa lancar banget. Cobain, ini lama banget turunnya ya. Oke, kita udah mendarat di sini. Sekarang kita cari senjata. Ini buat lari, buat jalan tuh, udah lumayan enak banget sob. Grafisnya udah enak dilihatnya. Oke, kita dapat pistol di sini, udah bisa bela diri. Pistol lagi. Oke, ini di sini ada, oke, militer buat ini ya, buat rompi ya, biar ditembak nggak langsung mati. Kita masuk. Ups. Koin. Oke, kita dapat senjata berat, lumayan. Oke, kita cari musuhnya sekarang. Ini udah lumayan enak banget ya buat main ya. Oke. Tembak. Wah. Wih. Sedep, tajam. Kacau nih. Mantap banget ya dipakai buat main, asik bener sob. Aduh, kira-kira kita dulu aja ya, unboxing serta hands-on dari Realme 9 yang versi Irit ini. Ya, untuk harganya berapa, Bang Tekno belum tahu ya, kamu bisa cek aja di deskripsi video atau di judul ya, nanti Bang Tekno update. Dan untuk harganya sendiri pastinya lebih murah dari Realme 9 ini, ya wajar aja, karena banyak yang di Irit untuk spesifikasinya. Jadi kamu bisa pilih aja, Realme 9i, Realme 9, atau yang mau lebih keren lagi, Realme 9 Pro atau Pro Plus-nya sekalian. Dan segitu aja videonya, Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Komplit gue punya 9i, 9, 9 Pro, dan 9 Pro Plus. Pak bikin compare sekalian di 4-4-nya ya.